Kejujuran Barada Richard Eliezer meruntuhkan skenario sang majikan Ferdi Sambo. Pak Efes lihat ke belakang yang mulia. Sini kamu. Kamu nuntut. Kau tembak cepat, cepat kau tembak. Keluarga sang Barada pun berharap Richard Eliezer tetap konsisten mengungkap kebenaran. Eksklusif, orang tua Richard Eliezer bicara di Rosi. Kamis 1 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Halo, apa kabarnya Anda hari ini? Program Berita Utama kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Mahasiswa Tarigani. Saudara, polisi memeriksa anak dan istri dari Ismail Bolong terkait dugaan suap kasus tambang ilegal kepada petinggi Polri. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lainnya, antara lain Richard Eliezer mengungkap adanya seorang perempuan misterius di rumah Sambo yang membuat Putri Chandrawati sangat marah. Meski mengaku tertekan dibebani biaya hidup keluarga, pelaku pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah dikenal sangat baik dan sering mentraktir teman-temannya. Selain itu, di akhir acara kami juga akan menayangkan video pilihan mengenai banjir bandang yang menerjang ratusan rumah dan sejumlah ternak warga di Pati, Jawa Tengah. Kita langsung informasi pertama, Saudara. Pertandingan sepak bola dalam Pekan Olahraga Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Wasit pertandingan dikeroyok pemain hingga penonton. Sejumlah penonton nekat masuk ke dalam lapangan bola saat pertandingan tim Kabupaten Buton melawan Kota Bau-Bau di Desa Wabula Selasa sore. Mengikuti tingkah pemain, penonton ikut memukuli seorang wasit yang dinilai merugikan tim kesayangan mereka. Polisi serta TNI langsung melerai keributan dan membubarkan kerumunan penonton. Aksi kekerasan ini tengah diusut Polres Buton. Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi sampai melepaskan tembakan ke udara dalam penggerebekan. Polisi menyisir Kampung Bahari pada Rabu sore. Sejumlah pengguna narkoba sempat melempari para petugas sehingga polisi melepaskan tembakan ke udara. Petugas mengamankan 4 pengguna dan 1 pengedar narkoba dengan barang bukti 96 gram sabu. Ini mana? Hah? TV-nya mana? Hah? Ini? Itu situ doang. Ini coba cek. Saya. Masih dari Jakarta, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Suryo Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat. 1 remaja terluka terkena sabetan senjata tajam. Dengan membawa senjata tajam, puluhan remaja terlibat tawuran pada Rabu dini hari. Sejak awal, kelompok remaja ini memang sudah janjian melalui media sosial. Salah seorang remaja mengalami luka sobek di bagian pinggang setelah terkena sabetan senjata tajam. Polisi tengah mencari pelaku pembacokan.
Kebakaran terjadi di area Kebonjeruk, Jakarta Barat. 4 lapak pengepul barang bekas ludes dilalap api. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api di Jalan Musyawarah Kebonjeruk. Lahan seluas 300 meter persegi yang penuh dengan barang bekas ini terbakar pada Kamis pagi. Proses pemadaman sempat terkendala karena jauhnya sumber air. Pemicu kebakaran diduga korsleting dari barang elektronik yang masih menyala. Kita beralih ke informasi lain. Richard Eliezer, salah satu terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, saat bersaksi di persidangan mengatakan Ferdi Sambo sempat tertawa saat berkumpul bersama dirinya dan Ricky Rizal setelah peristiwa penembakan Yosua. Eliezer menyebut Sambo tertawa saat menceritakan kembali peristiwa penembakan Yosua karena Sambo sempat salah pakai senjata. Dalam persidangan kemarin, Eliezer memberikan kesaksian dirinya melihat Sambo menembak Yosua menggunakan senjata jenis Glock. Namun saat Sambo menembak tembok ke arah TV untuk merekayasa peristiwa pembunuhan Yosua, Sambo menggunakan senjata jenis HS. Inilah yang dimaksud Eliezer, Sambo tertawa karena salah memakai senjata. Di dalam ruang propos tersebut, apakah pernah Ferdi Sambo mungkin bercerita-cerita tentang kejadian itu lagi? Mungkin ada masalah-salah tembak dan itu. Coba terangkan itu dulu. bukan di propos, Bapak. Kalau Di mana cerita itu? tentang itu di kediaman, Bapak. Oh, di kediaman. Coba Siap. ceritakan apa cerita. Jadi pada situ ada saya, ada Bang Ricky juga. Ya. Sempat beliau belak-belakan juga, Bapak, ke kami berdua. Sempat bilang sambil ketawa, Bapak. Sambil ketawa sempat bilang salah pakai senjata katanya. Salah pakai senjata. Salah pakai senjata. Jadi penyampaiannya begini gitu. Kayaknya ada yang salah, akhirnya tertawa. Iya, baru ketawa dia. Oh, salah menembaknya atau bagaimana? Salah menggunakan memakai peluru. senjata, Bapak. Salah Memakai menggunakan senjata. Siap. Dalam persidangan, Richard Eliezer juga mengungkap terdakwa Ricky Rizal pernah ingin menabrakkan mobil kepada Yosua saat rombongan Putri Chandrawati kembali ke Jakarta dari rumah Ferdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Eliezer, hal ini diungkap Ricky Rizal kepadanya setelah peristiwa pembunuhan Yosua 8 Juli 2022. Sepulangnya rombongan Putri Chandrawati dari Magelang ke Jakarta, Ricky Rizal berada satu mobil dengan Yosua. Sementara Richard Eliezer berada satu mobil dengan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf. Saya sama Bang Ricky di samping. Bang Ricky sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Ricky bilang, "Chat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu yang keras, yang tegas, biar tidak." Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju Pada Jakarta, saat Magelang ke Jakarta. saudara Ricky bercerita kepada saudara Betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Saudara tidak tanya waktu itu, apa alasan pada saat itu? Saya berpikir Bapak. Berpikir, apa ya? Saudara Dalam pikiran saya, loh, ini berarti sudah dari Magelang ini. Ini berarti sudah saudara. Bisa saudara pertanggungjawabkan keterangan saudara ini? Bisa Bapak. Merespon kesaksian Eliezer, Ricky Rizal membantah sempat mau menabrakkan mobil saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta agar Yosua menjadi korban kecelakaan. Ricky mengatakan tidak pernah menyampaikan kepada Eliezer bahwa dirinya ingin menabrakkan mobil saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Terkait pasca penembakan yang katanya saudara Richard kami bertemu di lantai 2 berdua dan saya menyampaikan ingin menabrakkan mobil, itu tidak pernah saya sampaikan yang mulia. Ya. Menurut saksi bagaimana? Di sini yang mulia pernah. Oke. Dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta 8 Juli yang lalu, Richard Eliezer juga sempat merasa ada yang janggal. Pasalnya, Ricky Rizal meminta agar senjata Brigadir Yosua dipisahkan dari pemiliknya.
Hal ini diungkapkan Eliezer saat majelis hakim menanyakan keberadaan senjata almarhum Yosua saat perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Eliezer menyebut senjata Yosua berada di dashboard mobil yang ditumpangi Putri Chandrawati. Sedangkan seperti diketahui, pada saat itu Yosua berada di mobil terpisah bersama Ricky Rizal. Padahal menurut majelis hakim seharusnya senjata itu melekat pada Yosua. Kan Ricky sama almarhum, itu berarti almarhum nggak bawa senjata sama sekali ya? Pada saat itu tidak yang mulia, karena ada di dashboard senjatanya. Di dashboard senjata HS itu? Siap yang mulia. Di dashboard mobil Lexus? Lexus yang mulia. Ya kan lucu, artinya saudara nggak bertanya kenapa ya senjatanya Joshua ada di sini, kok nggak nempel, sementara ajudan kan harus nempel senjatanya. Siap itu yang mulia, itu makanya tadi saya bilang yang mulia, sudah mulai ada kejanggalan yang mulia dari sana yang mulia. Oke, kemudian sampailah di Jalan Saguling, turunlah kalian. Siap yang mulia. Hari ini lanjutan sidang kasus perintangan penyidikan peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, kuasa hukum terdakwa Agus Nurpatria sempat mempertanyakan keabsahan saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan. Sidang kasus perintangan penyidikan peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua hari ini menghadirkan saksi AKBP Radite Hernawa, anggota Polri bagian IT yang bertugas di Biro Paminal Divisi Propam Polri. Diketahui Radite tidak ada di Biro Paminal Div Propam Polri ketika kejadian CCTV di dekat rumah Verdi Sambo diambil, sehingga dinilai tidak kompeten memberikan kesaksian. Saksi Radite menjawab, kehadirannya sebagai saksi di persidangan adalah perintah atasan yang tidak kuasa ditolak. Saksi punya kuasa untuk menolak perintah itu untuk menjadi saksi. Perintah? Iya, punya nggak kuasa untuk menolak? Kan saksi bisa aja menjelaskan, saya nggak di tempat Pak. Ini kan saksi kan harusnya mengenai fakta kejadian. Saya kan nggak di lokasi tanggal 8. Kenapa harus saya? Nggak saksi pertanyakan itu perintah itu. Kami tidak menyampaikan, mungkin pertimbangan dari pimpinan. Ya, berarti saksi tidak punya kuasa untuk menolak. Kalau menolak, disposisinya seperti ini, mohon izin. Iya, berani nggak untuk menolak? Kan saksi bukan fakta di situ masalahnya. Siap apa? Berani atau tidak menolak perintah? Dibalik saja pertanyaannya. Oke, gimana? Ya, salah nggak saudara itu kalau seperti itu? Ya, salah karena udah perintah pimpinan. Lah ya itu jadinya. Perdebatan berikutnya di tengah sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua terjadi ketika saksi anggota Divisi Propam Polri menyebut tidak ada laporan atau surat perintah penyelidikan kasus Duren 3 yang menewaskan Yosua. Namun saat sidang, kuasa hukum terdakwa perintangan penyidikan justru membeberkan surat perintah penyelidikan kasus Duren 3. Hal ini membuat hakim hingga jaksa penuntut umum bertanya-tanya soal kebenaran surat perintah penyelidikan yang baru terungkap sekarang di sidang. Dalam penyampaian penjelasan dari penyidik, tidak pernah disampaikan adanya laporan informasi atau surat perintah. Karena tidak, penjelasan penyidik tidak disebutkan ada surat perintah. Betul. Pernah saudara diperlihatkan seperti ini enggak? Tidak. Pertanyaannya, kalau saudara diperlihatkan seperti ini, pendapatnya akan berbeda enggak dengan pendapat saudara di sini? Berbeda. Berbeda. Polisi memeriksa anak dan istri dari Ismail Bolong terkait dugaan suap kasus tambang ilegal kepada petinggi Polri. Anak dan istri Ismail Bolong dikabarkan diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Anak Ismail Bolong masuk dalam daftar pemegang saham yang diduga terkait tambang ilegal. Sementara Ismail Bolong sendiri sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi. Pada pemanggilan kedua, Ismail Bolong mengaku sakit. Melalui pesan singkat kepada jurnalis Kompas TV, polisi membenarkan pemeriksaan keluarga Ismail Bolong dilakukan kepada anak dan istri Ismail Bolong. Ismail Bolong kan mangkir. Kita tetap minta keterangan anaknya sebagai direktur utama, sementara istrinya sebagai saksi karena sebagai pemegang saham juga. Tulis Brigjen Pipit Rismanto selaku Direktur Pidana Tertentu Bareskrim Polri.
Dalam video pengakuannya, Ismail Bolong sempat menyebut telah menyetor 6 miliar rupiah uang tambang ilegal ke Kabarreskrim Komjen Agus Andrianto. Belakangan, Ismail mencabut keterangan tersebut. Mantan Kadif Propam Ferdi Sambo pun ikut bersuara dalam kasus ini. Sambo menegaskan pernah memeriksa Kabarreskrim terkait kasus tambang ilegal. Lagi-lagi saudara terdakwa pembunuhan Yosua, Richard Eliezer memberikan kejutan. Tak takut lagi pada atasannya, Eliezer kini berani belak-belakan mengenai sosok Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Copat coklat, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Almas RS, redefine the car. Halo. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Busanya begitu lembut di kulit, perfumnya begitu harum, menjagaku tetap segar. Saat aku menjaga keindahan di depan mataku, selalu ada Gevija Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Wingscare. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maksi sekarang juga.
Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, Richard Eliezer kembali memberikan kejutan di persidangan. Setelah permintaan maaf dan janji untuk membela Yosua yang diungkapkan di depan orang tua Yosua. Kejutan dari Richard Eliezer kali ini adalah dengan blak-blakan di persidangan dan mengungkapkan informasi baru terkait mantan atasannya Ferdy Sambo. Salah satu yang diungkap oleh Eliezer adalah mengenai hubungan antara Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Yosua. Bekerja dengan keluarga Ferdy Sambo sejak November 2021 atau sekitar 8 bulan lamanya, saudara. Rupanya ada banyak informasi yang dimiliki oleh Eliezer. Dalam kesaksiannya, Richard Eliezer mengungkapkan jika Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah lama pisah rumah. Sehari-hari Ferdy Sambo lebih sering pulang ke rumah di Jalan Bangka. Sambo hanya pulang ke rumah Saguling pada akhir pekan saja. Kalau ada tamu dari luar biasanya hanya di kediaman Bangka, yang mulia, karena untuk kediaman Saguling itu tidak banyak orang yang tahu, yang mulia, selain internal sendiri. Jadi kalau Pak Efes pulang dari kantor biasanya istirahatnya di Bangka, yang mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka, yang mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau di Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu, yang mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu, yang mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling, yang mulia, ibadah pagi. Cuman karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka itu loh? Untuk alasan lainnya saya kurang tahu, yang. Tak hanya persoalan keseharian Ferdy Sambo, Majelis Hakim juga menggali latar belakang hubungan Ferdy Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati. Eliezer bercerita jika ada momen ketika Sambo diduga bertengkar dengan Putri di kediaman Sambo di Jalan Bangka. Momen itu diperkirakan terjadi pada awal Juni, saudara. Saat itu, Eliezer tengah bertugas dengan Yosua. Tiba-tiba, Putri Chandrawati mengajak beberapa ajudan, termasuk Eliezer, mengelilingi area Kemang, Jakarta dengan membawa senjata. Entah apa tujuannya. Eliezer saat itu menyatakan Putri sempat turun dari mobil dengan keadaan marah. Begitu pula dengan Sambo yang baru tiba di rumah Bangka. Lagi di rumah, Matrif juga di rumah, tiba-tiba ibu turun. Almarhum pertama duluan turun dari lantai 2, bawa senjata, langsung taruh di dalam mobil, yang mulia. Habis itu Ibu PC ini panggil kita semua bertiga, saya, almarhum dan Bang Matius. Habis itu bilang, nanti Dek Matius kamu naik di mobil Ibu ya. Nanti Dek Richard kamu di mobil sendiri ya di belakang. Nah jadi kami jalan, yang mulia, ke arah Kemang. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, Ibu turun. Saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah, yang mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan, yang mulia. Kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga, yang mulia. Langsung masuk ke dalam rumah. Masih di hari yang sama, ketika Putri dan Ferdy Sambo pulang ke rumah di Jalan Bangka. Tak berselang lama, keduanya kedatangan tamu. Lalu, Eliezer melihat seorang perempuan misterius keluar dari rumah Sambo sambil menangis dan mencari keberadaan supirnya. Saya lihat ada perempuan, yang mulia. Saya tidak kenal, yang mulia. Nangis dia, yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang, mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah, yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ, yang mulia, semenjak kejadian itu Pak Efes ini sudah lebih sering di Saguling, yang mulia. Tak hanya hubungan antara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati,
Hubungan kedekatan antara Putri Chandrawati dengan para ajudan, khususnya Yosua, juga jadi poin yang digali hakim. Eliezer mengungkapkan Putri Chandrawati memang dikenal dekat dengan akrab dengan para ajudan. Tak hanya Yosua, tetapi juga para ajudan lain. Dan kalau dilihat dari foto ini memang terjalin kedekatan antara Putri dan beberapa ajudan. Mengenai kedekatan antara korban dengan saudara PC, itu seberapa dekat yang saudara tahu? Dekat yang mulia. Tahu dari mana saudara tahu dekat? Karena saya juga standby di Saguling yang mulia. Ya. Seberapa dekat, artinya dekat itu kalau di dalam keterangannya terdakwa kemarin bahwa dia dekat dengan para ajudan. Dekat memang sama para ajudan. Artinya suka bercanda, Siap, yang mulia. suka itu semuanya. Saudara PC seperti itu kedekatannya. Siap, betul yang mulia. Soal peristiwa di Magelang, di depan majelis hakim, Eliezer menceritakan pada tanggal 4 Juli menyatakan pernah diminta Yosua untuk membantu membopong tubuh Putri Chandrawati yang saat itu terbaring di sofa. Yosua bilang ke Eliezer saat itu Putri tengah sakit. Namun saat Eliezer mendekat, Putri memberikan sinyal tangan menolak. Begitu pula dengan Yosua. Saat Yosua mendekat, Putri juga menepis tangan Yosua. Dan saat momen itu terjadi, saudara, ada Kuatmaruf dan Susi yang berada di lokasi yang sama. Pas di dekat kaki, Abang Yos sudah maju ke depan, baru tanya, saya sempat nanya, sakit apa ibu, sakit apa? Itu kalau nggak salah Susi yang bilang, lemas om, nggak tahu. Baru saya mau coba mau ngangkat, ibu melambaikan tangan yang mulia. Jadi ibu pada saat itu suaranya pelan yang mulia. Oke. Jadi dia nggak ngomong apa, dia cuma kok lihat ke saya, dia cuma bilang begini. Jadi saya mengartikan itu, oh nggak usah maksudnya mungkin kan yang mulia. Jadi oh nggak jadi dari saya. Nah itu Bang Yos itu sempat mau ngangkat tapi ibu nepis juga, nggak mau. Saat Eliezer bersaksi untuk terdakwa Kuatmaruf dan Ricky Rizal, sempat terjadi perdebatan antara Eliezer dan kuasa hukum Kuatmaruf. Awalnya kuasa hukum Kuatmaruf bertanya mengenai senjata yang digunakan Ferdy Sambo. Lalu perdebatan terjadi saat kuasa hukum Kuatmaruf menanyakan pada Eliezer apa alasan Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Jadi Pak EPS itu melakukan kokang juga dengan 2 tangan. 2 tangan Pak? Dikokang 2 tangan. Tapi yang pakai sarung tangan cuma 1. Sarung tangan cuma 1? Cuma kanan. Cuma kanan. Warnanya yang Bapak sampaikan? Warna hitam. Jadi tangan kirinya ini sempat menyentuh senjata juga berarti? Sempat menyentuh senjata. Jadi pada saat menembak 2 tangan digunakan? 2 tangan. HS seperti itu juga? HS sama Pak. Sama? Memakai 2 tangan menembak? 2 tangan juga. Yang satu pakai sarung tangan, yang satu tidak? Yang satu tidak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu Pak. Sementara hanya memakai 2 tangan juga? Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes, bukan ke saya. Ya ini kan Bapak saksi di sini, Pak Efes nggak ada. Makanya Bapak saya tanya. Bapak ini tanya menurut saya kan? Iya. Ya tanya ke Pak Efes yang pakai sarung tangan. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan mulia. Saudara penasihat hukum, saudara tolong pertanyaannya diganti. Pada sidang kali ini, Richard Eliezer menangis saat harus menceritakan kembali detik-detik dirinya melepaskan tembakan ke Brigadir Yosua. Eliezer beberapa kali tampak berusaha menahan tangis dalam persidangan. Suaranya bergetar saat bersaksi soal kronologi kematian Yosua pada 8 Juli 2022. Eliezer juga memeragakan langsung momen saat Yosua meregang nyawa. Eliezer menyebut Ferdy Sambo juga ikut melepaskan tembakan ke arah Yosua. Untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Sejak kasus pembunuhan Yosua bergulir, nama Eliezer memang jadi satu yang paling populer. Apalagi sejak menjadi justice kolaborator. Banyak dukungan diberikan kepada Eliezer lewat berbagai cara. Mulai dari karangan bunga, kemudian juga postingan dukungan di media sosial,
hingga kehadiran fisik di ruang sidang. Dukungan ini diberikan agar Eliezer konsisten untuk berkata jujur, mengungkap kebenaran. Dan pada sidang kali ini Richard Eliezer menangis, di mana harus menceritakan beberapa kali melepaskan tembakan ke Brigadir Yosua. Dia berusaha, seperti tadi saya katakan, menantangis dalam persidangan, saudara. Dan seperti kata hakim, sejak memutuskan menjadi justice kolaborator, kotak Pandora kasus pembunuhan Yosua sudah terlanjur dibuka oleh Eliezer. Tidak bisa lagi untuk mundur. Sebagai saksi kunci, Eliezer diharapkan bisa jujur dan konsisten berdiri di jalan kebenaran untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Eliezer akui tak jalani tes untuk izin kepemilikan senjata api. Informasi selengkapnya kami akan segera kembali. Sweet Mama. Anak saya tuh manis banget. Paling nggak tahan lihat yang manis-manis. Mama kan selalu ingetin. Konsumsi gula berlebih meningkatkan resiko diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sering menghadapi noda membandel? Pusing nyucinya? Gunakan Vanish baru. Hilangkan 100 noda termasuk noda membandel, serta rawat warna pakaian. Buktikan Vanish sekarang. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Jalan Tol BSD Bintaro kilometer 8 kembali tergenang banjir pada Kamis malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan mengakibatkan Tol BSD Bintaro arah Serpong tergenang banjir dengan ketinggian mencapai 20-50 cm. Sejumlah kendaraan besar seperti truk yang melintas terpaksa memperlambat kecepatannya hingga menyebabkan antrean. Sementara kendaraan kecil yang belum bisa melintas karena air masih cukup tinggi, saudara. Pihak Jasa Marga sudah memasang 6 pompa air guna proses penyedotan agar cepat surut dan tol kembali normal. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam.
Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Langsung saja kita simak 5 informasi pilihan kita di berita utama edisi kali ini. Dan yang pertama dalam persidangan, kita simak bersama. Dalam persidangan kemarin, Majelis Hakim sempat mempertanyakan soal izin kepemilikan senjata api Eliezer. Diduga ia mendapatkan izin itu secara ilegal berdasarkan rekomendasi Sambo. Fakta demi fakta terungkap dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua pekan ini. Eliezer, saksi kunci sekaligus terdakwa, kembali hadir untuk memberikan keterangan. Di persidangan, Majelis Hakim sempat menanyakan soal izin kepemilikan senjata api Eliezer yang diduga ilegal. Pertanyaan ini muncul usai saksi Linggom Parasian Siahaan selaku Kepala Urusan Logistik Pelayanan Masyarakat Polri mengungkapkan bahwa Yosua dan Eliezer tak menjalani tes sebelum mendapatkan surat izin membawa senjata api atau SIMSA. Eliezer pun mengakui hal itu dan mengatakan mendapat izin membawa senpi atas rekomendasi Ferdi Sambo. Kemudian saya ditelepon lagi sama Pak Kayanma agar menurunkan kembali surat senjata api tersebut. Saya antar ke ruangan beliau, saya serahkan kepada Bapak Kayanma. Setelah Pak Kayanma terima, Pak Kayanma langsung berbicara kepada saya. Barusan saya ditelepon Kadif Propam Pak Sambo agar segera tanda tangan. Karena pada saat itu saya ngurus senjata yang mulia, saya memang tidak ada mengikuti prosedur yang harusnya yang mulia. Karena harusnya kan ada tes fisiko, tes ini, tes itu, yang lainnya. Dan itu tidak ada yang mulia. Eliezer juga menjelaskan sudah memiliki senpi sejak Desember 2021. Sambo memerintahkannya untuk meminta senjata api ke Kompol Cuk Putranto saat awal bekerja dengan sang atasan. Eliezer diketahui didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Ia pun terancam hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polisi kembali merilis temuan terbaru dari kematian sekeluarga di Kalideres. Diduga korban Budianto Gunawan mengikuti ritual tertentu. Satu persatu temuan polisi terkait kematian keluarga Kalideres diungkap ke publik. Terbaru, penyidik Polda Metro Jaya menyebut salah satu korban, Budianto Gunawan, diduga mengikuti ritual tertentu. Hal ini berdasarkan adanya tulisan mantra pada lembaran kain. Tak hanya itu, polisi juga mengungkap sosok Budianto yang dominan di dalam keluarga. Kami temukan fakta bahwa di TKP adanya dugaan mantra-mantra ya. Mantra-mantra, kemudian ada kemenyan, kemudian termasuk tulisan yang mensyaratkan adanya barang-barang tertentu dalam ritual-ritual ini. Penyelidikan kasus keluarga Kalideres kini telah memasuki pekan ketiga. Sudah ada 28 saksi yang diperiksa, termasuk pegawai koperasi dan agen penjualan rumah. Namun, hingga kini, motif kasus belum juga terungkap. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga tengah jadi sorotan adalah asisten rumah tangga yang bekerja untuk keluarga tewas sekeluarga di Magelang bersaksi. Ia menyatakan sang pelaku adalah orang pertama yang melaporkan temuan tubuh para korban di dalam kamar mandi. Sosok Dio tengah hangat dibicarakan. Ia ditangkap polisi karena diduga telah membunuh 3 anggota keluarganya Senin lalu.
Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya temuan racun sianida di tubuh para korban. Selain itu, pelaku ternyata pernah melakukan percobaan pembunuhan pada 23 November lalu dengan menggunakan arsenik. Bahwasanya korban meninggal dunia ini dimungkinkan karena sianida, karena pengaruh daripada zat kimia golongan sianida ini mengakibatkan tubuh menjadi lemas. Ya. Dan untuk zat kimia atau arsenik tersebut digunakan pada saat percobaan pembunuhan pada hari Rabu kemarin yang dicampurkan dalam minuman es dawet. Ditemui awak media, Surtina, sang asisten rumah tangga, menceritakan kembali kronologi penemuan jenazah para korban. Ia menjelaskan, Dio adalah orang pertama yang melaporkan temuan itu kepadanya. Saya pokoknya fokus nolongin 3 korban itu. Mas Junya juga nolongin juga? Iya, sama anak saya, tapi anak saya tidak usah dibukan ya. Oh, berarti ada orang lain ya tetangga? Enggak ada, cuman saya, anak saya sama Dio. 3 orang ya. Tapi waktu itu ibu tahunya kalau cuman pingsan ya, Bu? Iya, saya jatuh kepleset gitu. Iya, gitu. Meski pelaku mengaku terbebani dengan keluarga sebagai motif pembunuhan, namun polisi masih mendalami kemungkinan motif lain dari kasus ini. Agung Bayuaji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya, saudara, 4 orang dengan gangguan jiwa yang dipasung dievakuasi oleh petugas dinas sosial. Mereka dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan yang layak. Di ruang sempit minim cahaya, terkunci di balik pintu yang digembok. Disinilah Tasmin menghabiskan waktu. Penderita gangguan jiwa ini hanya bisa pasrah. Pihak keluarga memasungnya dengan alasan Tasmin kerap mengamuk. Keterbatasan biaya juga memaksa keluarganya untuk mengurung Tasmin. Namun penderitaannya kini berakhir. Petugas dinas sosial hari ini mengevakuasinya ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Dibawa ke RSJ Menur. Untuk apa? Dalam rangka rehabilitasi medis, jadi mereka mendapatkan pengobatan. Tak hanya Tasmin, 3 penderita gangguan jiwa hari ini juga dibebaskan dari pemasungan. Tercatat masih ada 10 ODGJ di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang akan segera dibebaskan untuk dirawat dengan layak. Imam Iswanto, Kompas TV. Yang juga menjadi sorotan menarik lainnya adalah soal pernikahan Kaesang dan juga Erina Gudono. Persiapan pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono terus dilakukan. Dan hari ini, saudara, tenda pernikahan untuk acara adat dipasang di depan rumah Erina. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan hadir dalam acara itu. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dan calon istri Erina Gudono. Dimulai dari gladi resik serta kirap berkuda, ziarah ke makam penguasa Mangkunegaran, tes menu catering, dan kini pemasangan tenda untuk tamu pada acara adat juga dilakukan. Tenda dipasang tepat di depan rumah Erina. Jumlah tamu untuk pengajian dan prosesi adat Jawa ini tak lebih dari 200 orang, termasuk Presiden Joko Widodo dan istri. Untuk acara besok, ini adalah kediaman utama yang akan digunakan sebagai acara-acara adat, acara-acara pokok. Perluasan area tambahannya hanya di sini saja, jadi tamu sangat terbatas. Pernikahan Kaesang dan Erina rencananya digelar di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta, 10 Desember mendatang. Erina Gudono, calon mantu presiden, ramai dibicarakan masyarakat setelah diketahui memiliki sejumlah prestasi. Selain sebagai finalis Putri Indonesia dari daerah istimewa Yogyakarta, Erina juga merupakan lulusan Columbia University Master of Public Administration. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, anggota DPRD Luwu, Sulawesi Selatan ricuh saat membahas anggaran daerah. Simak informasinya usai jeda.
Sweet. Mama. Anak saya tuh manis banget. Paling nggak tahan lihat yang manis-manis. Mama kan selalu ingat. Konsumsi gula berlebih meningkatkan resiko diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Aku pikir semua air mineral sama. Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Nonton terus, main terus, teleponan terus. Seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabayar. Konten terus. Aktifkan paketnya hanya di My Telkomsel. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam, jeder, baru The Game Pizza. Juara pizzanya, nendang rasa kejunya. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Fleksi Rasa Maxi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Fleksi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Anggota DPRD Luwu, Sulawesi Selatan ricuh saat rapat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD pokok 2023.
Sejumlah anggota Dewan nyaris terlibat baku hantam dan saling dorong saat rapat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Pokok 2023. Ketua DPRD Kabupaten Luwu mengatakan keributan di ruang paripurna gedung DPRD Luwu diduga karena terjadi kesalahpahaman. Presiden Joko Widodo bagikan 1,5 juta sertifikat tanah di 33 provinsi. Saat membagikan sertifikat, Presiden Joko Widodo mengatakan banyaknya masyarakat yang tidak punya sertifikat tanah jadi pemicu sengketa lahan. Yang tidak senang tunjuk jari 52.000 diterima semuanya. Presiden Joko Widodo sempat bercanda dengan perwakilan penerima sertifikat tanah di Istana Negara Jakarta usai membagikan sertifikat tanah. Presiden ingatkan penerima sertifikat tanah harus mengingat luas tanah yang dimiliki. Ada 1,5 juta sertifikat tanah yang dibagikan. Dalam acara tersebut, Presiden menyebut banyaknya masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah menjadi pemicu banyaknya kasus sengketa lahan, baik antar pemerintah dengan rakyat maupun antar masyarakat itu sendiri. Presiden mengatakan pemerintah akan menyelesaikan 26 juta sertifikat tanah untuk rakyat dalam kurun waktu 3 tahun. Kenapa saya perintahkan kepada Menteri BPN ini selesaikan. Tapi masih saat itu 2015 masih 80 juta yang belum pegang sertifikat. Sekarang sudah total tadi 100 juta. Artinya tinggal 26 juta lagi yang akan kita selesaikan dalam tahun mendatang. Kurang lebih 2 atau 3 tahun, insya Allah rampung. Kalau sudah pegang semuanya, adem semuanya, rakyatnya akan adem semuanya. Konflik-konflik nggak ada, sengketa tanah nggak ada, karena pegangnya sudah jelas semuanya. Sudah diukur oleh BPN, ukur semuanya. Setelah lepas dari Manchester United, Cristiano Ronaldo dikabarkan resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr. Mengutip laporan Marca, Cristiano Ronaldo setuju bergabung Al Nassr dengan nilai kontrak 200 juta euro atau sekitar 3,26 triliun rupiah per tahun. CR7 dilaporkan bakal bergabung dengan klub Arab Saudi tersebut selama 2 tahun 6 bulan sampai musim panas 2025. Bos baru Twitter Elon Musk baru-baru ini curhat dan menyerang Apple. Musk mengklaim Apple mengancam akan menendang Twitter keluar dari App Store Apple. Melalui cuitannya, Elon Musk menulis pihak Apple tidak memberi alasan mengapa Twitter akan dikeluarkan dari aplikasinya. Ia mengkritik Apple atas kontrol ketatnya dan menentang pengenaan pajak 30% di App Store. Musk juga menuding Apple berkontribusi besar pada penurunan iklan di Twitter dan mempertanyakan apakah Apple benci kebebasan bersuara di Amerika Serikat. Adapun Apple sejauh ini belum memberikan konfirmasi atas sederet tulisan Musk di Twitter. Banjir bandang menerjang ratusan rumah dan sejumlah ternak warga di Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya kami segera kembali. Sweet, Mama. Anak saya tuh manis banget. Paling nggak tahan lihat yang manis-manis. Mama kan selalu ingetin. Konsumsi gula berlebih meningkatkan resiko diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sebentar lagi The Game akan segera dimulai. Saya akan menemani Anda menikmati The Game Pizza. Umpan green cheese melebar, saus mayones melesat, bola-bola ayam jeder. Baru The Game Pizza. Juara pizzanya nendang rasa kejunya. Nonton terus, main terus, teleponan terus, seru terus dengan paket internet dari Telkomsel Prabaya. konten terus. Aktifkan paketnya hanya di My Telkomsel. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral.
Sleo-le isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleo-le isi 4 makin seru. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Capek nabung cuma ngeliatin saldo? Ikutan Flexi Rasa Maksi sekarang juga. Dapatkan hadiah langsung di depan dengan nabung di Flexi Saver. Ingat, ketik nama tabungan sesuai hadiahmu. Yuk nabung! Saudara, banjir bandang setinggi 2 meter menerjang desa Sinom Widodo, Pati, Jawa Tengah dan merusak ratusan rumah serta sejumlah ternak warga. Bahkan banjir yang terjadi akibat curah hujan yang deras juga menghanyutkan 2 rumah warga. Allahu Akbar. Wes le tenang le. Selamat, wes selamat. Ya kalinya sampai botol aku. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Tawuran terjadi di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Para pengguna jalan resah karena tawuran kerap terjadi di daerah ini. Sejumlah remaja kejar-kejaran di badan Jalan Raya Lenteng Agung. Mereka bahkan nekat berlarian di antara kendaraan yang melintas. Menurut saksi, tawuran terjadi pada Rabu sore.
Para remaja membawa senjata tajam yang sangat membahayakan pengguna jalan. Berita utama kami tutup sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Saya masih Tarigan. Sehat selalu. Sampai jumpa.